Shalom saudara, bagi saudara yang baru membangun rumah tangga, Agung dan Cecilia, dan juga benar bagi setiap saudara yang sudah berumah tangga, firman kebenaran ini sangat bagus menjadi perenungan dan menjadi evaluasi dasar dalam membangun keluarga, membentuk keluarga yang berhasil. Mari kita berdoa dulu sebelum kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan ini. Allah Bapa di sorga, Engkau yang memberikan kebenaran ini, berkatilah sehingga tiap-tiap rumah tangga akan mengalami keberhasilan. Dalam nama Yesus, amin. Dasar firman Tuhan adalah dari Mazmur 127 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Dan ini adalah bentuk dari keluarga yang saya maksudkan, dilandasi oleh kasih, kemudian tiang-tiangnya adalah pemuridan dan penyembahan, kemudian firman Tuhan, lalu salib Kristus, kuasa Allah dalam hubungan horizontal ternyata, dan atapnya adalah kelimpahan dan kesaksian hidup yang terus diperbaharui. Ini firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Allah yang merencanakan pembentukan keluarga sejak permulaan dalam kitab Kejadian sangat lengkap dan indah. Namun ketika dosa masuk, ketika manusia tidak taat pada petunjuk yang Allah berikan untuk jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka detik itu juga mereka terlepas atau putus relasi dengan Allah. Inilah awal malapetaka yang dibawa oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam. Menarik perhatian saya di sini bahwa secara kasat mata kita menyaksikan bahwa Hawalah yang mengambil buah terlarang itu dan memberikan kepada Adam suaminya, dan dua-duanya jatuh ke dalam dosa. Namun dalam Alkitab selalu disebutkan Adam. Di dalam Adam yang pertama, semua manusia mengalami kematian rohani atau putus relasi dengan Allah, putus kontak dengan Allah. Di dalam Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang menjadi manusia, yang lahir dari anak darah Maria, di dalam Yesus ini semua manusia mengalami pemulihan roh, yaitu rohnya menjadi hidup kembali dalam relasi yang hidup dengan Allah. Dan itu dimeterai oleh Roh Kudus. Jadi, jika di dalam persekutuan dengan Adam pertama, rumah tangga atau pernikahan mengalami keruntuhan, di dalam persekutuan dengan Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, pembentukan rumah tangga yang mencerminkan citra Allah dapat terwujud. Yesus membuktikan kuasa dan keabsahannya sebagai Allah dan Tuhan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Maut tidak dapat menahannya dalam kubur. Ia bangkit dan berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Sebuah tuntutan hukum Taurat telah dipenuhi Kristus yang dikerjakannya di atas kayu salib, sehingga siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat. Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi 2 Korintus 5:17 memberikan deklarasi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Di dalam Kristus, suami dan istri adalah ciptaan barunya Allah. Inilah berita baiknya. Sangat memungkinkan bahwa amanat Allah dalam pembentukan keluarga, dalam pembentukan rumah tangga mula-mula dalam kitab Kejadian dapat terwujud.
Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya di dalam Kristus, berkat itu dikembalikan, dan kita juga diberikan untuk menguasai ciptaan yang lain. Perintah ini telah disertai dengan berkat. Allah memberkati mereka, baru memberi perintah untuk beranak cucu dan menguasai bumi. Jika suami dan istri membangun rumah tangga selalu melibatkan Tuhan, maka dijamin pasti berhasil. Allah mau institusi keluarga dibangun di dalam kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih agape itu adalah kasih dari Allah sendiri. Ini hanya dimiliki oleh Allah. Hanya orang yang sudah lahir baru dapat menerima kasih ini. Rumah tangga harus dibangun di dalam kasih eros, kasih antara suami istri. Rumah tangga harus dibangun di dalam kasih filial, kasih persaudaraan. Nah, seperti ini atap bangunan dari rumah tangga yang dibangun di dalam fondasi kasih dengan tiang-tiang pemuridan dan penyembahan, serta kuat firman Allah ada di situ dan berelasi di dalam kuasa salib Kristus. Dan atapnya adalah kelimpahan dan kesaksian yang baru hari lepas hari. Nah, kasih agape sekali lagi ini adalah kasih yang tidak bersyarat, dan itu hanya dimiliki oleh Allah dan dimiliki oleh orang yang sudah menerima Kristus. Kasih eros, keluarga harus dibangun antara ketertarikan lawan jenis. Kasih filial inilah kasih persaudaraan. Ketiga jenis kasih ini harus menjadi fondasi dan landasan yang tidak bisa ditawar lagi. Ini bentuk atap, bentuk landasan, dan tiang-tiang serta relasi. Sekali lagi, satu itu adalah pemuridan, penyembahan. Kedua, kebenaran firman Tuhan harus ditegakkan dalam rumah tangga dan berelasi horizontal di dalam kuasa salib Kristus. Maka kelimpahan dari Allah secara jasmani dan rohani akan menjadi bahagian keluargamu. Kesaksian sebuah keluarga dari ciptaan baru Allah akan memberkati dunia ini. Hanya keluarga-keluarga yang sudah menjadi ciptaan baru Allah yang akan memberkati dunia. Untuk itu utamakan Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Makan, minum, pakai. Itu kebutuhan pertama dan utama manusia, dijamin dipenuhi oleh Allah. Bukti bahwa suami dan istri mengutamakan Allah, maka keluarga mendapat tempat yang pertama sesudah Tuhan. Motonya adalah, keluargaku adalah gerejaku, gerejaku adalah keluargaku. Keluarga tidak boleh dilalaikan, sehingga dia akan menjadi sebuah gereja mini. Sebaliknya, gereja jangan diabaikan. Dan itu harus menjadi keluarga saudara yang kedua. Karena apa? Gereja akan menjadi sumber pengajaran saudara. Di rumah engkau harus menjadi imam dan menjadi sumber pengajaran bagi keluarga. Sehingga dua institusi ini akan sehat apabila dua-dua diperhatikan. Jadilah imam dalam keluarga, terimalah pengajaran dari gerejamu, sehingga institusi keluarga menjadi sehat, menjadi pusat misi Allah, menyelamatkan sebanyak mungkin manusia di muka bumi ini. Apabila kaidah-kaidah ini dirangkul dan dilakukan, maka satu keluarga yang baru akan kokoh. Dua, selalu tersedia roti dan untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Jangan lupa. Tiga, pekerjaan dan usaha pasti diberkati. Yang keempat, keluarga tahan terhadap taufan badai yang menghadap. Mengapa? Karena Tuhan terlibat di dalamnya. Maka setiap keluarga yang adalah ciptaan baru Allah pasti berhasil. Mazmur 127 ayat 1-5 menjadi jaminan. Karena Tuhan dilibatkan dalam pembangunan rumah tangga, maka usaha membangun rumah tangga
tidak akan sia-sia. Karena Tuhan dilibatkan dalam pekerjaan, maka setiap usaha diberi berhasil. Karena Tuhan dilibatkan dalam hubungan suami istri, maka buah kandungan adalah suatu upah. Karena Tuhan dilibatkan di dalam keluarga, dalam membangun anak-anak, maka anak-anak bagaikan panah yang tajam untuk menghancurkan musuh. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang harus kita hidupi dalam membangun keluarga. Kita berdoa. Berkati kebenaran firman-Mu ini, baik bagi keluarga yang baru dibangun, baik bagi keluarga yang sudah lama dibangun. Kebenaran ini tetap kekal adanya, akan membuat keluarga-keluarga bertahan dan berhasil di masa apapun. Dalam nama Yesus. Amin.